tahu setelah reformasi semua lembaga internasional berupaya untuk membackup sistem politik Indonesia supaya mulai tradisi yang basisnya adalah data, basisnya adalah opini publik, bukan pengendalian opini publik. Ya di situ memang ada lembaga survei Australia bantuin, World Bank, GIC bisa. Iya saya tahu semua itu. Tetapi poin saya adalah itu semua lembaga yang dibiayai oleh dana-dana publik luar negeri. Itu yang mesti diketahui. Satu waktu kita bisa buka lebih dalam tuh siapa sebetulnya yang dapat dari World Bank, siapa dari GIC segala macam itu saya ngerti itu. Tapi poin saya adalah authenticity dari hasil riset itu. Kemampuan kita untuk mengakses data itu kan terbatas. Karena kita nggak bisa lakukan penelitian sejenis. Karena mereka langsung klaim bahwa ini udah final segala macam. Jadi secara metodologi itu ngaco. Jadi itu poinnya. Yang kedua, secara etis nggak ada satupun lembaga yang mau mempertanggungjawabkan bahwa duit itu duit pesanan partai. Kan itu intinya kan. Jadi bukan asal usul lembaga itu. Asal usul lembaga itu dari awal itu adalah hasil kompromi dunia. Dunia pada waktu itu mulai masuk dalam transisi demokrasi ketiga, gelombang ketiga dipromosikan oleh Huntington, Afghanistan, Indonesia, Filipina. Itu semua satu paket. Ini bukan cuma Indonesia yang dapat dana dari asing, itu intinya. Tetapi dana asing itu dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi. Nah sekarang lembaga survei itu justru membatalkan awalnya itu karena mereka nggak mau pertanggungjawabkan dananya dari mana. Sehingga lembaga survei itu bisa suka-sukanya aja. Oke, margin of error dikasih ke sini, 2 bulan lagi dipindahin ke sini. Kan itu intinya kan. Jadi berantakan sebetulnya metodologinya dan etikanya itu juga nggak ada. Kan ini calo semua nih lembaga survei ini. Ya susah tuh berargumentasi ngotot dengan calo. Kan dia cuma mau bilang, ya udah kita sudah berhasil, udah diterima publik. Ya bukan diterima publik. Mana ada partai yang akan pilih kita kalau nggak bermutu. Justru partai-partai itu memilih Anda supaya mampu untuk disulap angkanya kan. Jangan balik-balik loh. Ya, lembaga survei itu adalah didikte oleh partai. Partai itu cari uang itu melalui oligarki atau melalui plutokrat. Kan itu dasarnya tuh. Jadi ini bukan lembaga publik yang mementingkan etika publik, mementingkan kejujuran opini publik. Kagak ada lah. Itu bahkan saya bisa bilang tuh 112% itu tipu-tipu, bukan 100 saja. Ini justru saya cuma memancing di air keruh. Memang saya maksudin memancing di air keruh. Urusan apa? Kan ini semua kan lembaga gelap itu. Saya dulu percaya lembaga survei itu LP3S, oke. Yang kedua dulu ada yang namanya Dana Reksa. Itu betul-betul metodologinya bagus betul. Walaupun itu Dana Reksa itu survei pasar, survei konsumen, tetapi dia mampu mempertanggungjawabkan metodologinya tuh. Saya sih dulu rada bagus, kemudian berubah tuh. Bahkan Kompas juga nggak itu. Ya saya nggak peduli, tapi saya anggap udahlah itu ada mainan juga di situ tuh. Demikian juga lembaga survei. Jadi pukul rata itu 120% itu tipu menipu tuh. Itu dasarnya tuh. Bahkan ada lembaga yang udah kalah, udah salah tapi masih ngotot bahwa ya itu kan kekeliruan responin apa-apa. Kan beberapa banyak lembaga yang gagal melakukan kesamaan data itu kan. Jadi yang gagal di pemilu kemarin juga banyak itu. Nah sekarang kita lihat bagaimana lembaga-lembaga ini kalau metodologinya mirip-mirip ya mesti hasilnya mirip-mirip. Ini tiba-tiba 1 minggu kemudian beda. Prabowo beda sama minggu yang lalu. Ganjar beda dengan 3 jam yang lalu. Pasti dalam 3 jam berubah hasilnya kan. Jadi dia surveinya per detik apa. Jadi hal-hal semacam itu, apalagi Anies gitu kan, udah nggak pernah muncul di. Jadi saya mau terangkan itu sebagai hak saya dan hak teman-teman saya dan hak masyarakat sipil dan hak publik untuk mempersoalkan ini lembaga survei ini dikontrol oleh siapa. Tentu saja ada oversight committee, tapi itu kan transaksi di antara mereka aja tuh. Nah, mari kita mulai dengan kejujuran bahwa kalian itu digaji oleh siapa, untuk siapa, demi apa. Jujur aja, biasa aja kan. Nanti dengan cara itu kita bisa tahu margin of error itu betul-betul error atau teror kan itu. Coba kita lihat misalnya elektabilitas biasa aja tuh. Tetapi nggak ada parameter lain dari mereka kan. Parameter lain harusnya diuji juga oleh mereka, yaitu hasil pembicaraan capres ini atau anggota DPR, calon legislatif di kampus-kampus. Mana ada nggak terdengar kan? Justru orang melihat, coba lu survei intelektualitas capres-capres itu, coba lu survei etikabilitas, kan nggak ada tuh. Nggak ada datanya, banyak datanya, lakukan aja cross tabulasi antara apa yang diucapkan oleh partai dan apa yang diucapkan oleh si calon di depan mahasiswa yang memang nggak pernah datang gitu, diundang mahasiswa tuh yang takut untuk bertemu dengan oposisi kan itu kasarnya. Jadi udahlah, ini cawe-cawe lembaga survei juga ini memperburuk demokrasi itu. Saya bilang ini di depan saya ini ada pohon duren, jangan ada di situ entah ketiban duren. Terus orangnya bilang enggak, itu salah, itu pohon kelapa, sama juga pohon kelapa jatuh di kepala lu juga lebih
lebih bahaya lagi kan. Jadi itu intinya tuh. Jadi mau ngeles, tetapi intinya adalah pertanggungjawaban etis dan ketajaman metodologi. Dan cuma itu soalnya tuh. Ketajaman etis itu menyangkut dana publik. Metodologi itu menyangkut keaslian responden yang udah dipelihara bertahun-tahun sehingga dia going native dengan kuesioner itu. Setiap kali kuesioner yang sama, respondennya juga anggap ini sama dengan pertanyaan yang lalu. Jadi kontrol metodologinya di mana itu. Tapi nanti dia bilang, nah lihat aja hasil pemilu, dia lihat aja nanti. Benar kan? Benar itu karena kebetulan, bukan karena jawaban metodologi. Dan bahkan kalau salah pun dia bilang, itu memang ada margin of error. Iya, kalian tuh yang lakukan penipuan metodologi dan penipuan etika itu. Di situ aja. Saya bisa duga dengan kuat bagaimana lembaga-lembaga survei itu, war roomnya itu, atau pusat analisa data itu, handphonenya itu terbuka untuk diintervensi oleh pemesannya. Bahkan si pemesan bisa masuk di ruang analisis data kok. Jadi kita mesti membayangkan kejadian semacam itu. Nah itu yang menunjukkan dari awal bahwa ini lembaga survei dia lebih banyak merusak demokrasi daripada berupaya untuk memperkuat institusi kan. Kan kita nggak pernah dengar ada semacam public expose yang dibuka datanya, dipertanggungjawabkan metodologinya. Bahkan orang-orang yang paham metodologi merasa yang ngapain juga membahas mereka kan. Mereka memang digaji doang, digaji untuk menyesatkan opini publik. Boleh aja jadi spin dokter, tetapi mesti fair lakukan itu. Ini variabel kami, ini yang membiayai kami, ini pesanannya begitu. Supaya spin dokter yang lain juga bisa bikin countervailing metodologi kan. Dasarnya sama aja. Iya, asosiasi para maling ya hasilnya kalkulasi statistik maling kan. Kan ini jadi oligarki juga nih lembaga survei. Kan bisa aja saling titip kuesioner, saling berupaya untuk memperlihatkan apa sebetulnya yang berbeda di situ, apa sebetulnya yang sama, lalu dicoba-coba kelihatannya pesanannya sama nih. Satu oligarki pesan 3 lembaga survei, lalu metodologinya disamarkan atau disamakan. Itu kan intinya itu kan. Jadi selama sifat akademis itu nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Karena ada sikap etis yang juga tidak jujur. Nah, dua-duanya itu disebabkan oleh tipis tebalnya amplop. Kan itu kan. Jadi margin yang mereka dapat itu secara ekonomi itu yang mengubah mental mereka lembaga survei ini.